てくれなかったんですか。Henshin. Sebelum video ini dimulai, Anda mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang merayakan ya. Jadi semoga puasanya lancar, bisa menahan nafsu, bisa menahan emosi. Terus juga teman-teman jangan buka GrabFood-nya Mei Xian atau Angela May ya. Awas aja. Pokoknya semoga puasanya lancar teman-teman ya. Jadi selamat berpuasa bagi yang merayakan. Jadi sekarang kita langsung aja bahas Kamen Rider Saber episode 30. Sudah 30 episode nih ya. Jadi setiap episode selalu menarik ya. Walaupun terkesan biasa tapi ada aja gitu yang harus dibahas dan banyak gitu yang bisa kita diskusikan di kolom komentar. Oke, jadi di sini Rintaro secara ofisial sudah kembali lagi ke kubunya si Toma ya. Jadi setelah pergumulan kemarin dia dengan diri dia sendiri terutama bisa dibilang ya, yang terlalu percaya sama si organisasi Sword of Logos yang kata dia itu tidak pernah salah. Dan di satu sisi si Mei-chan ini sempat bilang ya, ini semua kan karena Rintaro. Nah ada kan dialog seperti itu. Jadi mohon maaf banget nih, Anda agak nggak setuju dengan kalimat itu, dari kalimat si Mei-chan itu. Kalau semua karena Rintaro, Toma dan kawan-kawan main catur gitu ya. Padahal mereka gitu yang mati-matian. Rintaro di sini menurut Anda hanya memperjelas gitu ya. Jadi dibikin kayak semua fact-fact itu dibikin 100% gitu ya. Jadi di sini memperjelas secara resmi, jadi musuh dalam organisasi itu adalah si Master Logos ya. Setelah sebelumnya hanya probabilitas gitu. Sepertinya Master Logos nih ya. Jadi kehadiran Rintaro itu seperti memperjelas karena dia itu yang nanya langsung. Dan si Master Logos dengan narsismenya itu dia emang udah bilang kejahatan-kejahatannya. Iya, gue ambisius gitu di sini ya. Jadi setelah semua dugaan ngalur ngidul ya udah terkonfirmasi di sini. Dari kemarin menurut Anda kan galau mulu gini si Rintaro ya, sampai mau Henshin juga nggak jadi mulu. Apalagi ketika fase dimana si Toma ini lagi dikendalikan mulu sama si Primitif di sini. Yang mati-matian menurut Anda berjuang ya Toma, Yuri, Bang Windah, Daishinji. Seenak jidat aja gitu ya kalau bilang semua berkat Rintaro gitu ya. Kalau bilangnya mungkin ada andil Rintaro juga ya it's okay di sini ya. Jadi harus diperhatikan juga gitu percakapan seperti itu karena bisa nge-efek juga ke cerita ya. Sebenarnya sebelumnya juga si Toma juga udah tahu banget sih kalau biang keladinya itu si Master Logos ya. Jadi sekali lagi ini cuman mempertegas aja. Dan sisanya sih sedih-sedihan ya. Di sini si Rintaro udah balik, terus Rintaronya di sini dikasih eclair ya. Kok rasanya asin karena makannya sambil nangis ya. Dan scene penyambutan ini menurut Ana sih kerasa banget sih. Jadi kerasalah terharunya di sini ya. Jadi bikin berkaca-kaca juga. Nggak tahu kenapa gitu ya, Saber dari kemarin kalau bikin sedih-sedihan gitu ya selalu berhasil aja, selalu dapet aja ya. Dari zaman kapan itu ya selalu aja gitu. Gimana ya, karena udah terlalu total Anda bahasnya atau gimana. Jadi setiap ada yang begini selalu kita tuh ngerasa gitu ya, selalu ngerasa sedih. Apalagi yang pas zaman Primitif kan, ampun itu sedih pak ya, Primitif elemental itu ya. Dan salah satu faktor yang bikin terharu menurut Ana itu selabil-labilnya atau sejahat-jahatnya lah kasarnya si orang tersebut itu, si kubu si Toma ini tuh selalu menerima dengan senang hati dan juga tangan terbuka gitu kan. Si Rintaro selabil-labil mungkin ya, tindakan-tindakan apapun gitu pasti dengan tangan terbuka, ya ayo sini gitu ya. Jadi sepertinya si case yang sama bakal terjadi sama Kenzan gitu. Selabil-labilnya dia, senyebelin-nyebelinnya dia, kalau nanti dia bakal balik ke kubu Toma juga pasti Toma bakal nerima-nerima aja. Nggak ada penolakan gitu, oh sorry ya lu udah jahat kemarin sama gua, enggak gitu kan ya. Jadi sudah jelas ya musuh utama sekarang adalah Master Logos yang menurut kacamata kita sejauh ini ya. Setelah Anda tadi jelaskan juga di atas. Jadi si Master Logos juga di sini bersama dua tangan kanannya yaitu si Shindai Basudara ya. Dan menurut analisa emang dua ksatria ini kuat banget. Master Logos ini seperti jadi mustahil gitu untuk disentuh ya. Jadi pertama itu ada si Reka Shindai yaitu Kamen Rider Sabella. Kalau ditebaskan dia itu bisa jadi asap. Sedangkan si Ryoga Shindai itu Kamen Rider Durandal, punya kemampuan seperti teleportasi. Kebayang gitu ya kalau ini duaan si Shindai Basudara ini bertarung bersama gitu ya. Dan juga mereka punya kombinasi yang bakalan bisa cakep banget gitu ya. Jadi wah ini kan kakak adik udah saling ngerti gitu. Kalau mereka berantem bareng bisa jadi bisa saingan nih sama Aim Squad ya. Kombinasinya kan udah keren banget tuh ya. Jadi siapa tahu ini kita dapat fan service di mana kombinasi pertarungan mereka ini bakalan keren banget gitu ya. Dari mana kemampuan mereka juga satu sama lain bisa jadi saling melengkapi gitu ya. Jadi si Sabella ditebas jadi asap, belum lagi si
Durandal punya kemampuan teleportasi gitu. Jadi ini pastinya mematikan banget, bakal susah dikalahkan ya. Jadi nanti scene dimana si Durandal sama Sabella ini team up ya. Pokoknya bakalan GG mampus sih menurut Ana ya. Jadi Master Logos ya udah nggak kapan keluarnya gitu. Tapi ntar lagi kayaknya bakal ini sih turun ya. Jadi kemungkinan juga Master Logos sepertinya sih bakalan jadi rider juga, tapi rider yang jahat lah. Pokoknya susah banget dikalahin lah tim si Sword of Logos ini ya. Dan membahas lagi soal si Durandal di sini. Memang pedangnya itu kan temanya waktu ya. Ini juga dijelaskan sama si Daishinji. Jadi bisa memanipulasi waktu dengan bebas. Jadi nggak sepenuhnya seperti teleport ya. Jadi ada kesinambungan lainnya. Jadi makasih banyak yang kemarin kalian udah ngasih referensi banyak banget ya soal kemampuannya si Durandal ini. Katanya kayak Jojo kan ya. Nah, satu sisi kan mereka ini bakalan OP banget. Satu sisi ada kekhawatiran Ana di mana kubu si Toma ini berkembang terus, jadi bertambah kuat terus. Jadi nanti Rintaro juga pasti udah dapet si final formnya. Nanti Toma juga mungkin setelah elemental dapet lagi gitu. Di sini ada kekhawatiran ada fase stuck gitu ya, di mana si Durandal, Sabella sama Master Logos ini seperti gagal maning. Mereka itu juga nggak berkembang. Jadi ya udah kuat di situ aja gitu. Ketika si Tomanya bertambah kuat, melawan, menang, terus nanti ada lagi gitu, menang kalah lagi. Jadi ada fase gagal maningnya lagi ya. Kayak Megiddo juga sempat ada fase gagal maningnya. Amatsuga juga sama, gagal maning kan. Jadi semoga musuh juga terus berkembang terus ya. Dan balik lagi ke Master Logos, dia itu udah punya salah satu bagian buku terlengkap tersebut ya. Bisa dibilang fondasi bukunya lah gitu. Jadi ini kan halamannya terbelah-belah gitu ya. Jadi ini seperti kayak covernya gitu atau beberapa isinya gitu. Yang pentingnya dari bagian buku tersebut si Master Logos itu sudah punya ya. Dan masih punya kekuatannya juga pasti di situ ya. Lah, pecahan bukunya aja bisa jadi Wonderite Book dan juga bisa jadi pedang suci gitu. Ini dimana fondasi bukunya berarti yang paling kuatnya, dasarnya bisa dibilang. Ini salah satu bagian pentingnya ya yang Anda jelasin tadi yang bisa kita simpulkan. Jadi ya kuat banget lah, makanya waktu itu juga dia selalu megang terus. Si Tassel juga entah kemana kan tiba-tiba ngilang gitu ketika dia membangkang ya. Jadi si Master Logos udah seperti kayak berapa persen ya, 40% lah dia punya bagian buku terlengkap mungkin ya. Dan walau udah pindah ke kubu si Toma, si Rintaro ini belum sepenuhnya klop lagi ya. Jadi malah nyebelinnya di sini keluar semua di episode ini gitu. Jadi agak resek juga ini si Rintaro ya. Sampai Ana juga ini bikin skripnya agak susah jelasinnya untuk ambil poin-poinnya gitu karena terlalu loncat-loncat bisa dibilang ya. Jadi pokoknya mari kita bahas ya. Mei-chan di sini diubah menjadi Megiddo kucing sama si Zuos ya. Dan nggak segampang kayak kemarin tinggal pisahin pakai pedang suci. Si kucingnya di sini kayak punya gantungan-gantungan kunci gitu yang isinya tuh kayak jiwa-jiwa manusia ya. Jadi jadi nggak bisa sembarang ditebas lah. Kalau ditebas nanti manusia-manusia itu mati gitu ya. Dan faktor kedua, Kain Kenreka Toma di sini belum sepenuhnya bisa misahin orang sama Megiddo ya. Masih progres atau berkembang lah. Dan faktor ketiga di sini Yuri lagi sibuk nyari si Tassel. Nah, walau baru join lagi ke kubu si Toma, si Rintaro di sini aduh gimana ya jelasinnya, susah pak. Labilnya ancur-ancuran banget lah, nggak bisa mengendalikan dirinya, layaknya remaja labil lah bisa dibilang. Setiap ada yang gagal atau tidak berjalan sesuai dengan rencana si Rintaro, teriak-teriak aja gitu bisanya. Macam bocil nggak di top up diamond sama mamanya lah ya. Jadi adanya beberapa faktor yang Anda tangkap di sini, seperti Toma yang semakin sakti ya kan, udah punya elemental primitif gitu, sementara si Rintaro masih punya King Lion doang di sini, membuat adanya rasa tidak ingin kalah gitu dari si Rintaro ini. Tapi yang Anda tangkap itu rasa tidak ingin kalahnya itu tidak sehat dalam diri si Rintaro ya. Jadi pengen kayak ngelebihin si Toma lah. Aduh, si Toma makin kuat aja mah. Jadi kan kalau orang itu lebih ke arah termotivasi gitu ya. Tapi ini kayak nggak sehat gitu. Padahal mereka kan satu tim bisa dibilang ya. Dan kedua menurut Anda karena yang jadi Megiddo-nya juga si Mei-chan, membuat si Rintaro ini di episode ini khususnya itu dia berapi-api dan tidak terkendali juga. Jadi kan kita udah tahu Mei-chan sama Rintaro juga seperti ada chemistry tersendiri ya di serial Saber ini. Jadi Anda masih ngomongnya chemistry ya, belum relationship, oke? Karena belum terjadi banget. Tapi walau udah tanda-tanda sih ya. Rintaro juga pengen Suiseiken Nagare dia juga kan bisa misahin manusia dan Megiddo.
Tapi nggak terjadi karena mungkin yang Ana tangkap sih dia karena terlalu ambisius ya mungkin. Padahal harus ada perasaan khusus gitu, seperti Toma dan juga si Kaien Kenreka. Si Toma kan bener-bener ingin nolong orang gitu ya. Mungkin Rintaro ada campur aduk seperti perasaan tidak ingin kalah lah. Emang dia pengen nolong gitu, tapi ada rasa amarah juga. Seperti itulah. Dan BTW penampilan Mei-chan di episode 30 ini bening juga ya. Menurut kalian gimana? Dan setelah gagal melawan Megiddo kucing di ronde pertama, di ronde kedua ini si Rintaro harus kalah lagi sama si Zuos ya. Loh kok kalah kan udah pakai King Lion Daisenki. Pakai Fantastic Lion kemarin pas saga King Arthur itu udah menang waktu itu. Jadi kemampuan khusus Zuos yang dijelaskan di episode ini adalah si Zuos itu akan bertambah semakin kuat jika bertarung dengan orang yang kuat juga. Jadi terus berkembang lah di sini istilahnya. Selain semakin kuat dia juga learning ya. 01 Pak, learning. Makanya serangan lawan yang sudah pernah dia lawan jelas nggak mempan di sini. Ini bukan kedua kalinya juga ya si Rintaro ini gelut sama Zuos setelah debut Fantastic Lion ya. Jadi di beberapa kesempatan Zuos sempat juga kok di sini tarung lawan Rintaro. Bahkan Rintaronya juga di situ udah pakai King Lion ya. Tapi nggak terlalu digubris ya karena fokus episodenya bukan ke situ. Padahal sempat ada loh mereka bertarung di situ ya. Apalagi pas primitif kan di situ sempat juga kok di situ Zuos tarung lawan Rintaro yang udah pakai King Lion ya. Sekali lagi kita nggak terlalu nyadar karena fokus episodenya nggak ke situ ya. Padahal itu adalah salah satu progres Zuos juga di situ. Padahal udah pernah ya. Nah di titik itu makanya sekarang King Lion itu seperti udah nggak berdaya. Jadi ada kekhawatiran juga kalau si Zuos ini tarung lawan si elemental primitif nanti bakalan jadi jauh lebih kuat dari si Toma. Ya bisa jadi kan teorinya seperti ini gitu. Jadi bakalan susah banget gitu ngalahin si Zuos ini ya. Ini masih Zuos biasa loh yang warnanya putih biru. Jadi belum nanti kalau si Zuos ini berevolusi layaknya si Regiel kemarin jadi kayak Zuos Forbidden gitu ya. Itu wah gimana ngalahinnya gitu ya. Udah itu mah udah immortal Pak. Harus ngalahinnya mungkin pakai final form ya. Tapi menurut Ana oke lah di sini. Jadi saganya bisa lanjut terus dengan menarik. Sekarang kita tahu gitu si Zuos itu sekuat ini gitu. Dan emang Zuos kalah itu juga katanya bagian dari rencana dia agar semakin kuat ya. Di episode ini memang si Rintaro ini menurut Ana sengaja dijadikan pecundang lah dalam tanda kutip ya. Sampai ada titik terbawah gitu ya. Menurut Ana ini titik terbawah dia di serial Cyber ini ya. Kenapa seperti itu ya bisa dibilang agar bisa dikasih progres di next episode gitu. Jadi progresnya seperti apa si Rintaro ini ya kita tunggu teman-teman ya. Jadi kita harus terima di sini ya nyebelinnya Rintaro untuk progres di next episode. Jadi apakah ini salah satu bagian proses di mana dia bakalan dapet Tategami Hyojusenki juga nanti? Sepertinya sih ini terpisah. Jadi titik paling nyebelin ketika udah bener-bener nggak berdaya di sini, dia itu malah nyalahin si Toma yang gagal misahin si Mei-chan sama Megiddo-nya ya. Jadi gimana tuh? Nah sekarang kita bahas sebentar soal si Kenzan yang ada juga di episode ini ya. Jadi Kenzan juga di sini jadi luntang-lantung gak jelas. Jadi di sini dipersuasi Desas juga kalau ingin menjadi lebih kuat, ayo ikut gua katanya. Jadi ini masuk bagian dari prediksi Ana juga ya. Kalau mau ada saga atau cerita yang menarik buat si Kenzan ini, ya buatlah gitu rivalitas sama si Desas yang juga nganggur dengan jelas ya. Kenapa Ana pengennya lebih ke rivalitas antara si Kenzan sama si Desas ini? Karena kalau Kenzan jadi antagonis atau jadi jahat juga nggak ada nyerminnya sama sekali Pak. Nggak mengintimidasi sama sekali, malah kocak. Malah adanya kita itu ketawa Pak dia jadi jahat gitu. Wah badut-badut pasti makin ada gitu. Pasti keluar itu meme-meme badut-badut itu ya. Pasti kalau Kenzan jadi jahat. Dan Bang Windah juga di sini menurut Ana terlalu baik hati ya, masih ngajak si Kenzan ini balik ke kubunya si Toma. Padahal ya udah nggak usah aja gitu. Syukur di sini si Kenzan masih membangkang ya. Masih melawan si Bang Windah di sini ya. Jadi kita tunggu juga lah progresnya seperti apa. Dan ketika Rintaro balik, di sini nggak ada seperti momen di mana para member-member di kubu si Toma ini seperti inget sama si Kenzan. Jadi ketika semua gabung, mereka nggak ngegumam gitu kayak oke, sekarang tinggal si Ren gitu. Gak ada Pak. Mereka udah aja pesta gitu ya. Jadi ini juga Tante Sofia kan yang ngingetin gitu. Buster, tolong ya urus si Kenzan gitu. Oh ya, bahas tentang Tante Sofia juga. Ternyata dia punya ini ya, insting bisa merasakan hawa-hawa kejahatan Megiddo ya. Baru keluar di episode ini. Jadi ketika Megiddo itu keluar kan, kalau si Mei-chan itu kan dari bukunya ya. Tiba-tiba dari bukunya keluar gitu, proyektor gitu. Sementara kalau Tante Sofia itu merasa tidak enak badan, kayak kayak Agito lah gitu. Ada hawa unknown langsung gitu. Kalau Tante Sofia kayak begitu ya. Dari kemarin kemana aja. Dan Tante Sofia juga terlihat berbincang sama si Kento ya di situ ya. Jadi Kento sih tetap ya seperti itu aja gitu. Dengan menghindari kehancuran dunia gitu, dengan bisa memprediksi beberapa kejadian di situ. Ya. Dan seperti itu dia untuk episode 30, teman-teman.
Dan untuk preview episode 31 yang ada di akhir episode 30 ini, menurut Ana hawanya sedikit beda ya. Kalau kalian udah lihat juga bener-bener beda, hawanya kayak layaknya movie-movie gitu. Sekali lagi kita bakal lihat progres dan ceritanya seperti apa, terutama bagi Rintaro. Dan yang Ana suka di sini, dimana si Rintaro ini yang lagi ada di titik terendahnya itu gak ngarep ke form baru ya. Biasanya pattern di serial Kamen Rider kan begitu gitu ya. Jadi udah hopeless banget di sini ya, tinggal berharap sama form baru. Tapi di sini menurut Anda bagusnya dia masih konsisten dengan si King Lion Daisenki yang bakal bekerja sama Elemental Primitive di episode 31 nanti ya. Jadi di sini emang ya itu, jadi nggak mengandalkan form baru banget, nggak hopeless banget, langsung berharap ke form baru banget ya. Jadi prediksi sih sepertinya bakalan ada penekanan lebih ke ceritanya kalau seperti ini ya, menurut kesimpulan Ana sih ya. Jadi wajar dong ya kalau kita juga di sini berharap banyak setelah lelah gitu ya dengan Rintaro yang seperti ini selama beberapa episode ya. Jadi semoga bisa jadi konklusi yang baik di episode 31 setelah kita lelah sekali, terutama di episode 30 ini betapa nyebelinnya banget si Rintaro ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Drop komentar below untuk prediksi dan juga komentar kalian. Kalau misalkan ada poin-poin yang belum dibahas sama Ana, silahkan kalian tambahkan juga di kolom komentar dan juga koreksi juga teman-teman ya. Selamat berpuasa bagi yang merayakan. Ingat yang lancar ya puasanya teman-teman ya, lancar sampai akhir. Oke, semangat walaupun ini tetap pandemi. Jangan buka GrabFood, Meishan atau Angela May ya. Tahan nafsu, tahan emosi juga ya. Terima kasih teman-teman dan akhir kata bye bye.